Okay, well, teman-teman, especially for today's session, we're gonna talk about reported speech. Reported speech itu nanti dia berupa direct speech sama indirect speech ya. Direct itu kalimat langsung, kalau indirect tidak langsung. Oke, nah patternnya nanti kalau direct itu ada main clause, petik sub clause ya kan. Kalau yang indirect nanti ada main clause, conjunction sama sub clause-nya. Oke, seperti itu. Aturannya nanti gimana, Miss? Aturannya yang pertama nanti ada pronounnya atau kata ganti ya teman ya. Kalau kita bertemu ya kan kata ganti ini di sub clause-nya, of course, nanti kalau ketemu keluarga I, dia akan berubah ke subjek yang ada di main clause. Kalau ada you, keluarga you berarti berubahnya ke objek ya. Terus di sini ada tenses, teman. Tensesnya ini berlaku perubahan ini ketika ingat ya, ketika main clause-nya, ya kan? Main clause-nya nanti pas, keluarga pas. Oke, tapi kalau main clause-nya present, kita nggak perlu ubah ya, nggak perlu ubah ke sini. Tapi kalau pas, dia emang harus berubah-ubah. Oke, seperti itu. Sub clause-nya. Sekarang pada dasarnya, nanti kalau kita ngomongin tentang direct indirect, itu cuma ada keluarga present sama past. Tenses nomor 1 sampai 4 itu nanti sama 9 sampai 12 itu ke present. Kalau nomor 5 sampai 8 atau 13 sampai 16 nanti ke past, oke? Contohnya gimana, Miss? Maksudnya nomor 1 itu apa? Simple present. Nomor 2 present continuous, present perfect continuous. Kalau simple present berubah jadi simple past. Present continuous jadinya past continuous. Kayak gitu ya. Ntar deh, ini Miss tulisin aja kali ya. Nih. Jadi nanti kalau simple present, ya kan? Simple present dia berubahnya ke simple past. Oke. Terus lagi ada past continuous. Astagfirullah, dia present continuous ya. Dia present continuous, ya kan? Nanti akan berubah ke past continuous. Kayak gini aja sih, guys. Terus present perfect dia juga berubah ke past perfect. Nah, kalau yang terakhir ada present perfect continuous. Perfect continuous nanti ke past perfect continuous. Oke, seperti itu ya. Nanti juga berlaku di sini, guys. Ini kan simple future, future continuous, future perfect continuous. Nanti juga sama, tinggal diganti future aja di sini ya, future, ya kan? Oke, simple future ke berarti past future. Kalau presentnya enggak ya, berarti future continuous, jadinya past future continuous. Future perfect, nah kayak gitu ya, sama persis. Oke, tinggal dilanjutin aja. Terus kalau yang ini nanti ingat ya, kalau udah di simple past dia gesernya ke kanan, kayak gitu, ke samping. Kenapa, Miss? Karena nanti kan dia nggak bisa turun lagi ya, guys ya. Kalau turun nanti jadi ke present lagi, ya kan, seperti itu. Oke? Nah, kita lanjutkan. Di sini nanti ada perubahan waktunya ya, teman ya. Oke, ini ada typo ya, teman ya. Sebentar. Jadi kalau now nanti akan ke then. Now itu berubah ke then. Today akan berubah jadi that day. Tomorrow is gonna be the next day or the following day. Yesterday it's gonna be the day before. Kalau here it's gonna be there. This jadinya that. Oke? Seperti itu. Terus kalau jenis-jenis conjunction yang digunakan nanti ingat guys, kalau ketemunya kalimat positif atau negatif nanti conjunctionnya ada that. Kalau yes no question jadinya if whether, kalau question word dia tetap question word.
Oke, kita langsung ke latihan soal yang pertama dulu ini ya. Jadi ketika ada ketemu positif atau negatif, nanti conjunction-nya berubah jadi that. Oke, cara pertama nanti analisa dulu ya main clause-nya itu present atau past gitu aja. Oke, nah di sini ada he says to me, I am handsome. He says to me that blank handsome. He says to me that he is handsome. He says to me that I am handsome. He says to me that he was handsome, or he says to me that I was handsome. Nah, karena dia he says to me, dia kan present ya. Kita tidak akan merubah yang ini, jadi tetap aja aman, jadi nggak perlu diubah tensisnya. Nah, berarti kalau I baliknya ke siapa, Miss? Kata Miss tadi, kalau ini kan dilihat ya pronounnya, I itu baliknya ke subjek ya temen ya. Nah, of course jadinya nanti ya tetap he di sini. Nah, kalau he berarti kita pakai yang mana? He is atau he was. Ingat tadi Miss nggak bilang kalau diubah ya, karena di sini present. Jadi tidak perlu diubah. So kita buang dulu yang I was, I am. Oke, jawaban yang benar yang mana, Miss? Jawaban yang benar adalah yang he is. Oke, karena tidak perlu diubah ya, karena kalau was nanti jadinya masa lalu. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan the following question sampai nomor 10. Kita lanjut untuk latihan selanjutnya, yaitu fill in the blank. Di sini sama ya caranya kayak tadi. Ini perintahnya tinggal diubah ke indirectnya. Paul said to Jill, your cooking is tastier than mine. Paul said to Jill that her cooking blank. Nah, di sini caranya adalah menganalisa kayak tadi ya. Paul said to Jill, ini present atau past? Oh, dia past, Miss. Kalau past nanti akan berubah, teman. Your cooking is tastier than mine. Ini nanti dia akan berubah ya, yang awalnya present berubah jadi past. Berarti simple present berubah jadi simple past, okay? That's right. Bentuk pertama jadi bentuk kedua seperti itu ya. Dan ingat di sini udah ada your cooking. Your nanti kalau your anggota you itu baliknya ke objek, okay? Kalau anggota keluarga I nanti baliknya ke subjek. Jadinya kalau ditulis Paul said to Jill that her cooking, ya kan? Karena Jill itu cewek ya, her cooking. Nah, karena dia is, itu kan present. Kalau diubah ke past jadinya was. Was tastier than siapa? Than mine berarti diganti sama than his, oke? Kepunyaan dia laki-laki. Oke, silahkan dilanjutkan ya untuk mengerjakan latihan nomor 2 sampai nomor berapa? 10. Sekarang kita lanjutkan ke sini ya teman ya, ke soal yang berikutnya, yaitu ada Paul said, I am going to the amusement park with my girl tomorrow. Nah, di sini nanti ada yaitu Paul said. Kita analisa dulu. Ini Paul said itu dia pas ya. Kalau pas berarti nanti akan berubah juga. I am going to, am-nya akan berubah jadi was, ya kan? Oke, ini Miss tulisin di atas ini ya. Kalau is, are itu berubah jadi was, were, ya kan? Is, are. Di sini juga sama guys. Is, are dia juga berubah jadi was, were, ya kan? Sama. Terus itu ada subjek I, Miss. Kalau I kembalinya ke siapa? Ke subjek, ya kan? Udah. Jadi kalau my-nya dia juga sama, ya kan? My-nya juga ke subjek. Jadinya kalau ditulis ditulis di jawabannya gimana, Miss? Tulis saja Paul said, ya kan? That, jangan lupa ya, ini kita bahas yang positif sama negatif. Jadi conjunction-nya pakainya that. That kata ganti dari Paul adalah he, ya kan? Jadinya that he. Kalau he kan dia pakainya was ya, sama. Jadinya he was going to the amusement park. Amusement park, ya kan? With his girl. Nah, tomorrow-nya berarti jadi apa?
Oke, jadi the following a day. Oke, dan sudah, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan latihan selanjutnya ya teman ya, sampai nomor 10. Oke.